yang kami hormati dan yang kami muliakan, Habib Abdullah Al-Hamid, yang mana beliau bisa berhadir di tempat kita ini, di tempat yang mulia ini. Yang kami hormati Al-Mukhtaram Ustaz Al-Ghifari dari kota Palangkaraya. Yang kami hormati para guru-guru agama, alim ulama yang telah hadir di tempat kita ini, dan yang kami hormati para tokoh masyarakat yang juga sudah berhadir di masjid kita ini. Yang kami hormati Kapolsek Kecamatan Katingan Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati para pengurus-pengurus masjid dan pengurus-pengurus Langzar, dan yang kami hormati para undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di ruang Masjid Nur yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin umatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan beberapa rangkaian susunan acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan panitia sekaligus pengurus Masjid Nur Sambadano yang mungkin nanti disampaikan oleh Bapak Jawiansah SPD. Yang keempat ceramah agama, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Para hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara berikutnya, untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Al-Fatihah, yang mana dalam hal ini kami minta dipimpin oleh guru-guru kita yang ada di depan ini. Kepada guru-guru yang ada, kami persilahkan untuk memimpin pembukaan ini dengan membaca suratul Al-Fatihah. Ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh anak muda kami Muhammad Rizki. Kepada Muhammad Rizki, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وما ضعفوا وما
Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan dari panitia sekaligus pengurus Masjid Nur yang akan disampaikan oleh Bapak Jawiansa SPD. Kepada Bapak Jawiansa kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Al-Ghifari dari Kota Palangkaraya yang sudah berhadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Yang saya hormati para dai, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, hadirin yang berbahagia. Yang saya hormati pengurus Masjid Nur dan segenap
panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Nur Sabadana. Puji dan syukur seyogyanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita diberikan keringanan hati dan kemudahan langkah menuju Masjid Nur ini dengan niat yang sama, yaitu menyambung tali silaturahmi, menimba ilmu dan memperbekal mahabbah dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 26 Rabiul Awal 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 Oktober 2022 Masehi. Tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau hingga yaumil akhir. Semoga kita semua mendapat ridha dan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama terima kasih saya sampaikan kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk dapat memberikan sambutan di dalam kesempatan ini. Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat yang berkenan hadir meluangkan waktunya memenuhi undangan kami. Hal ini membuktikan mahabbah atau kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap langkah Bapak Ibu sekalian bernilai ibadah dan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pula kami sampaikan kepada panitia penyelenggara yang bekerja keras bahu-membahu mulai dari merencanakan, mempersiapkan sehingga terlaksananya kegiatan ini. Semoga jerih payah dan kebaikan dan pengorbanan Bapak Ibu sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pula kami sampaikan kepada para donatur, para dermawan, kaum muslimin dan muslimat yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk pelaksanaan kegiatan ini. Saya yakin apabila hal ini kita lakukan dengan keikhlasan, pasti akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula akan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Al-Ghifari dari Kota Palangkaraya yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Insya Allah pada saatnya nanti akan memberikan tausiah atau ceramah agama untuk kita semua. Mari kita doakan semoga beliau senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan keafiatan lahir batin agar selalu eksis memberikan tausiah atau ceramah agama dengan tujuan yang sama, tercapainya kebahagiaan
dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian hormati. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini dari awal hingga akhir terdapat kesalahan, kehilafan dan kekurangan, baik tutur kata dan perbuatan, saya atas nama pengurus Masjid Nur dan sekaligus mewakili segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 26 Rabiul Awal 1444 Hijriah bertepatan tanggal 22 Oktober 2022 Masehi, dengan segala kerendahan hati memohon ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Juliansa. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara selanjutnya, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Al-Ghifari SSI kepada Ustaz. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli Astagfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaika matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi alladhi hadana li kitabih وفضلنا على سائر الأمم بأكرام أحبابه. صلى الله على سيدنا محمد رسوله المجتبى والنبي المجتبى وعلى آله وعترته وعلى أصحابه وأمته أجمعين وبعد. Yang berhormati para habaib, para syaraib, dan kebetulan yang berhadir pada malam hari ini yang kita hormati Habib Abdullah Al-Hamid, yang kita hormati orang-orang tua kita yang berada pada malam hari ini. Yang di belakang ulun, mohon maaf, Al-Haj Asful Anwar, Guru Marzuki, dan guru-guru yang lainnya, rombongan Maulid Al-Habsyi. Mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat ulun. Ulun tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini kalau jam Palangkaraya jam 12 kurang sejari, jam 9. Kira-kira Ustadz Marzuki ulun diberi waktu berapa menit? Berapa bu sesuai pesanan? Berapa? Jujur bukan Del, berapa?
jam itu ajab mereka. Insya Allah ini makanannya ini bungkus atau piring? Piring. Kalau berbungkus ada hawa lambat bisa basi. Kalau berpiring insya Allah lambat sedikit. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah karena kita akui ataupun tidak kita akui, kita sadari ataupun tidak kita sadari, rasanya terlalu banyak nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesempatan hidup, masih diberikan Allah kesehatan dan kelapangan. Tentunya kita berharap dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan umur yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, bisa kita gunakan dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Dan kita berharap nantinya tatkala roh kita diambil oleh Allah, kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Sebelum ulun berbicara kepada subtema pada malam hari ini, yaitu tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulun pengen cerita. Boleh kada ulun berkisah? Boleh kada berkisah? Menurut riwayat itu Abu Lahab yang jelas dilaknat di dalam Al-Quran dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orangnya masih hidup di zaman Rasulullah sudah dilaknat oleh Allah dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Abu Lahab tatkala setiap malam Senin beliau di dalam nerakanya Allah, di antara jari-jari tangan beliau itu menurut tafsir Al-Lahab, surah Al-Lahab, itu mengeluarkan air yang beliau hisap setiap malam Senin. Kenapa? Karena menurut riwayat tatkala Rasulullah SAW lahir, beliau merasa senang, lalu beliau memerdekakan hambanya. Dengan sebab demikian beliau mendapatkan keringanan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita? Kalau hari ini yang hadir memang mahabbah kepada Rasulullah, hari ini kita hadir memang mencintai Rasulullah, insya Allah kita lebih berhak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Lalu kata hadamnya, wahai Imam Malik, keperluan tamu tersebut pengen bertanya tentang hadis Rasulullah SAW. Imam Malik, Bapak Ibu, tidak langsung keluar. Beliau mandi dulu, memakai baju seindah mungkin. Beliau memakai imamah, memakai wewangian. Lalu ditanya, kenapa demikian wahai Imam Malik? Karena kata beliau, saya ingin menjelaskan satu hadis yang keluar dari mulutnya Rasulullah SAW. Bahkan Imam Malik itu Bapak Ibu dalam kitab Qawaidul Mukhtarah, selama beliau berada di Madinatul Munawwarah, beliau tidak pernah memakai alas kaki. Kalau bahasa Inggrisnya kada sandal. Ditanya, kenapa engkau tidak memakai alas kaki wahai Imam Malik? Karena kata beliau, saya tidak merasa beradab kalau saya memakai alas kaki, sedangkan di bumi ini ditanam jasad Rasulullah SAW.
Maka saran ulun, mohon maaf nih zaman tersinggung, saran ulun kalau hadir di majelis Rasul, hadirkan hati, dengarkan orang ceramah, dan yang ketiga tolong jangan main HP. Tersinggung baiklah. Ini kadang-kadang mohon maaf kita ini Pak, coba pikir, gara-gara HP ini mohon maaf banyak orang kada berakal. Bujur kan? Gara-gara HP ini kadang-kadang mengganggu tatanan kehidupan kita. Gara-gara HP ini kadang-kadang mengganggu ibadah kita. Gara-gara HP ini kadang-kadang mohon maaf mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga kita. Percaya ini? Bujur kan? Pinjam HP. Pinjam aja pinjam. Untuk isi aja ini ada itu. Apalagi mau HP. Oppo ada Indonesia. Pak mohon maaf coba biar bisa. Nih gara-gara HP ini kadang-kadang mohon maaf tatatai dua laki bini tatatai. Ini Habib Abdullah ini gak ada mengerti tatatai ini. Biar dia terjemahkan. Tatatai itu bahasa Jerman. Dua laki bini tatatai. Perhatikan. Setengah jam. Kadang-kadang ada panjer dua laki bini. Bujur kan? Asing-asingnya loh. HP. Bujur kan? Perhatikan dulu lagi belum ada HP ini. Bila kita boleh anak kita mengapung kita, maka apa yang dia bawa apa? Mencium tangan kita. Wah ya ini kita datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada heraninya. Jinguk jadi kamar. Bujur kan? Bahkan gara-gara HP mohon maaf ibadah kita terganggu. Dahulu orang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, apa yang diambil tasbih. Wayah ini assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, yang diambil apa? Pengalaman. Bahkan kita banyak ada sadar Pak, gara-gara HP ini kita kadang menghargai orang lain. Bujur kan? Kita kadang-kadang ada sadar gara-gara HP ini kita kadang menghargai orang lain. Orang memandiri kita kadang-kadang kita bujur kan? Kadang-kadang beginian ya. Mohon maaf. Makhluk nih. Ini kadang-kadang kada beradab lawan lakinya gara-gara HP. Dipandiri laki. Tuh beginian di Palangkaraya. Kalau di sini insya Allah banget lagi. Kadang-kadang mau beri muarnya. Mohon maaf coba masuk ke lambu dua laki bini. Yang laki sebelah kanan, yang bini sebelah kiri. Imbah bekerainya drop hanya harap palukan. Ayo hati-hati Pak. Insya Allah kalau kita punya adab, kalau kita punya akhlak kepada Rasulullah SAW, insya Allah yang duduk 1 jam 2 jam di sini, insya Allah akan membawakan berkah bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Siapa yang ada ambil lihat jauh aja. Selanjutnya ulun ingin sedikit menyampaikan tentang akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan." Orang yang paling sempurna imannya, kata Rasulullah, ternyata bukan orang yang selalu qiyamul lail di tengah malam. Orang yang paling sempurna imannya, kata Rasulullah, ternyata bukan orang yang senang bersedekah di jalan Allah.
paling baik akhlak dan budi pekerti. Mohon maaf, jangan tersinggung. Sebesar apapun imamah kita, imamah itu bulan kita, sealim apapun kita, dimanapun kita mengaji, sebanyak apapun jamaah kita, kalau tidak memiliki akhlak maka tidak ada nilainya. Pak, ulun pengen cerita ini, cerita benar. Ulun pernah beelang seorang habib di daerah Jawa Timur, yaitu di Nyamplungan. Nyamplungan itu dekat Ampel. Ampel itu dekat Nyamplungan. Ulun gak ada ingat Nyamplungan berapakah, ada ingat. Jadi ulun waktu beelang dengan habaib, mohon maaf, orangnya tua, kurang lebih umur beliau antara 65 sampai 75 tahun. Kebetulan beliau duduk di kursi, Pak, di kursi roda duduk karena ada penyakit. Mohon maaf, biasanya ada orang Timur Tengah, apalagi para habaib, itu kalau kita beelang biasanya dikasih gahwah atau syai, kopi atau teh, cuma cangkirnya halus benar. Cuma ini jangan dipraktekkan, itu bang sambat. Ini kehalusan ini suruh awan beneran. Cuma ringkas cerita, tatkala ulun beelang wadah sidin, mohon maaf, kebetulan tehnya datang. Karena tehnya datang, ulun memberanikan diri mengambil ciratnya, menuangi banyunya. Waktu ulun menuangi banyunya, sidin tangati biar sidin, ikan tamuku, maka ikan duduk aja, kena aku yang melayani. Subhanallah. Beliau turun, Pak, mulai kursi roda turun ke bawah, bakesok melayani tamu yang datang. Sidin tuangakan satu persatu, sidin tuangakan satu persatu. Lalu ulun ingat sidin mengatakan apa kata beliau, sebesar apapun imamah kita, sealim apapun kita, kalau kita tidak memiliki akhlak maka tidak ada nilainya. Coba bayangkan habaib, zuriat Rasulullah, orang tua mengarang kitab, hakun aja turun mulai kursi, menuangkan banyak kepada jamaah yang datang. Ini menandakan habaib tersebut tidak ada keakuan dalam diri. Bujur kadada merasa zuria, kadada merasa alim, kadada ingin dihormati, kada gila dengan penghormatan. Sidin hakun aja turun mulai kursi melayani tamunya. Kenapa? Karena tidak ada keakuan di dalam hatinya, dan beliau memberikan contoh. Itulah akhlak yang diajarkan oleh datuk beliau, yaitu Rasulullah SAW. Kita ini kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang hanya alim sedikit, yang bertingkah sudah. Kalau disuruh orang jadi imam maju, 3 bulan gak ke masjid lagi. Model ini tuh harinya kalau sertifikat masjid itu sudah. Ini kadang-kadang disuruh baca doa, sakit hati. Kenapa? Karena ada keakuan di dalam diri kita. Apabila orang sudah merasa alim, merasa sugih, merasa status sosial lebih tinggi daripada orang lain, pasti gila penghormatan. Bila kali dihormati orang lain, biasanya sakit hati. Bujur ada. Kalau ada tulis undangan haji aja tertinggal datang sini. Ada tahu di sini aku haji plus semalam. Ini adalah akhlak yang sangat luar biasa. Makanya ulun cerita sedikit tentang akhlak Rasulullah SAW tatkala
Banjar. Kalau handak bahasa Banjar marikut. Kalau handak ini maknanya perang parit menurut riwayat. Dan kalau perang parit, mohon maaf, itu para digalilah parit itu, lalu tanahnya yang galian ini diletakkan di depan. Siapa setiap rombongan penggali parit ini ada ketuanya, diketuai oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, diketuai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Setiap rombongan 300 orang ada ketuanya. Rasulullah selaku pemimpin perang, Sayyidul Makhlukat, paling mulia makhluk, beliau bukan mengambil pekerjaan yang paling mudah, tapi beliau sendiri turun ke dalam paritnya, mengangkat tanahnya dengan tangan beliau yang suci. Bahkan menurut riwayat, baju beliau basah. Kenapa? Karena beliau sendiri yang turun ke parit, dan beliau pekerjaan yang paling capek di antara seluruh sahabatnya. Inilah Rasulullah SAW. Jadi bosnya turun, kada maakal. Ini ada kadang-kadang lawan kawan ini maakal, kawan disuruh uyuh seorang penyamannya. Ada ini Rasulullah sidin sendiri yang turun ke dalam parit, beliau yang menggali paritnya dengan tangan beliau. Bahkan menurut riwayat, tangan beliau kotor, baju beliau kotor. Tak kala beliau menggali parit, ternyata di rombongan yang lain ada yang mengatakan, ya Rasulullah, kebetulan di parit yang lain ya Rasulullah itu ada batu besar ya Rasulullah, dan tidak bisa diangkat wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berdiri dari parit tadi menuju ke parit yang ada batu tadi. Karena ada batu besar, beliau ambil pemecah batu. Tidak diceritakan apa nama alatnya. Beliau pukul batu tersebut, karena gesekan benda padat sesama benda padat mengeluarkanlah api. Beliau pukul sekali, keluar api. Lalu beliau mengatakan, Yaman akan kita taklukkan. Beliau pukul lagi sekali, keluar lagi api. Beliau mengatakan, Romawi akan kita taklukkan. Beliau pukul lagi sekali, keluar lagi api. Beliau mengatakan, Persia akan kita taklukkan. Tatkala beliau memukul tersebut, ternyata baju beliau terbuka. Dilihat oleh Jabir bin Abdullah, ternyata perut Rasulullah berganjalkan dengan beberapa biji batu diikat di perut beliau karena beliau menahan lapar. Bapak Ibu, Rasulullah kada bapadah sidin lapar. Sidin kada mengeluh kepada sahabatnya, kada mengeluh kepada mertuanya, dan beliau tidak meminta kepada para sahabatnya. Mohon maaf, karena yang namanya meminta itu hina. Benar atau tidak? Siapa aja bila katujuan meminta, hina di hadapan Allah, hina di hadapan manusia. Amunnya kawan, jangan meminta, biar dia miskin, tapi kita punya harga diri daripada kita meminta kepada orang lain. Mohon maaf, karena meminta ini jangankan lawan orang lain, lawan yang sanakin. Bila rancak meminta, dia kan ada harganya lagi, percaya aja. Hanya kita assalamualaikum, dijenguknya, nah iya pulang aja. Bujur kan? Atau kita menelepon lihat orang, apa juga? Padahal aku ada padahal. Kenapa? Karena meminta. Rasulullah diikat perutnya, lalu Jabir paham Rasulullah dalam keadaan lapar. Karena melihat Rasulullah lapar, boleh menemui istrinya. Dia bilang, wahai istriku, ada tidak makanan? Kata istrinya ada. Kalau ada, untuk berapa orang? Untuk sekedar sekeluarga, 4 atau 5 orang. Kata Jabir, wahai istriku, masakkan makanan, anak suruh puringan. Kenapa? Dirinya bangun 4 makan dari cukup makanannya. Akhirnya anaknya dipuringakan, dimasak masakan, selesai masak, lapor kepada Rasulullah. Rasulullah waktu begawi Jabir berbisik,
Bisa lah pian berbisik bu. Bobo. Bisa lah berbisik lah. Bisa benar kayak lihat baju orang hanyar lagi. Bajunya hanyar. Atau lihat galang orang ganal. Ibu-ibu kadang gitu dong. Jar seikong ganalai cuma kada asli. Ya. Di mana ikam tahu kada asli? Bain-bain orang aku menyapu sama sekalinya. Jadi Jabir ini membisiki apa Jabir? Ya Rasulullah, pian ulun jamu untuk makan. Coba lihat akhlak Rasulullah. Imbah ditawari makan, sidin langsung berucap apa? Aku hajakah biar sidin makan kayak apa sahabat yang lain? Bahamun kita lah, parut lapar, ada kawan membawai. Kita diam aja. Rasulullah ada, aku jadi makan. Iya ya Rasulullah, makanannya sedikitannya. Ya Rasulullah, aku aja makan, aku kali nyaman. Ayo ya Jabir, tunjuk berapa orang yang pian bawa, tapi jangan terlalu banyak. Jadi Rasulullah kalau diberi izin, sidin langsung naik ke sebuah bukit yang sekarang bukitnya itu dibikin Masjid Sab'ah. Kalau pian ziarah biasanya di Madinatul Munawwarah itu melewati Masjid Sab'ah. Sekalinya Rasul naik ke atas bukit, lalu beliau pengumuman. Apa pengumuman? Wahai kaum muhajirin, wahai kaum ansar, alhamdulillah hari ini kita dijamu makan oleh Jabir bin Abdullah. Menggetar Jabir, orangnya 2000, makanannya berapa saja. Karena takutan pulih Jabir ke rumah lapor lawan bini. Kenapa? Kalau takutan pemain bini. Sampai ke rumah lapor, wahai istriku, tadi aku suruh Rasulullah makan berbisik-bisik. Sekalinya Rasulullah mau makan, semuaan dibawa makan. Berapa jumlahnya? 2000. Kira-kira ini beginian nih, kira-kira nih. Amun laki pian bahabari kelon pian, bajar pian. Ikan mau bisa panen. Tapi istri Jabir, istri yang solehah, kurang lebih kayak pian nih, sedikit. Karena istri Jabir, istri yang solehah. Apa ciri istri yang solehah? Idza ra'aitaha syaraka, apabila dipandang oleh suaminya bisa menyenangkan dan menenangkan hati suami. Itu ciri istri yang salehah. Bila dipandang oleh suami bisa menyenangkan dan menenangkan hati suaminya. Ini ada beginian nih, mohon maaf ada kadang-kadang beginian nih, ya Allah, bila bapander mindoha laki ini takutan. Bila nyoba pandir nih laki menggata-gata. Ada yang stroke lagi karena bapander samberangan. Ada tuh. Ada pak. Bini pian kalau. Bila bapander tuh ya Allah lakinya takutan. Tuh ada bini Jabir nih ada. Yang kedua mohon maaf itu ogo. Kada boleh lawan laki itu gue. Bila bakal lahir lawan laki paling kada boleh. Bila bakal lahir lawan laki berucap minta cerai, itu dosa besar itu. Ini bila bakal lahir talak nyahok, bila bakal lahir cerai nyahok. Yang kayak apa iwan mah. Wah ini janda bambu. Ada boleh itu kada bakal dalam lawan laki. Masalah, pian punya problem di rumah. Bila laki kulit bagawi, tolong jangan marangut. Bujur ada pak? Bujur lebih semangat. Mohon maaf, laki itu kadang-kadang di tempat gawian punya masalah. Laki itu kadang-kadang di tempat gawian punya problem. Kadang-kadang di mamawai atasan. Bila pian punya masalah, punya apa aja, bila laki datang, tolong jangan marangut, senyum pian. Itu membahagiakan laki pian dan bahagia kalau laki pian.
Ini laki sudah lapah, bayi kulit muha hancur, ramut, luang hidung melarak sebelah. Ya Allah ya Karim. Oh, istri Jabir apa? Karena istri Jabir ini adalah istri yang salehah, dia bilang apa? Saya tanya kepada engkau wahai suamiku, ikam sudah berpadahlah lawan Rasulullah bahwasanya makanannya sedikit saja. Sudah wahai istriku, amun sudah bini Jabir, jangan khawatir, Allah dan Rasul lebih tahu. Wah ini luar biasa, bini ini tenang kita. Yang tenang, kita bangkot, sabar aja Bang Ai. Ngaranya pengusaha ini bisa untung, bisa rugi. Udah, kira kita untung, tenang kita. Tadi sudah bangkot, kau bayar kita cuma 5 hari ke bungol aja. Ya, ada makhluk itu ada yang gitu. Cuma kalau yang di sini lagi di mukanya ahli surga semua. Ya kalau ada separuh lah kira-kira. Karena selesai, ayo Jabir. Akhirnya apa? Rasulullah datang. Karena rumahnya kecil, mohon maaf, masuk 10. Rasulullah yang mengaut nasinya. Subhanallah, orang yang paling mulia makhluk, orang yang dijamin masuk ke dalam surga, orang yang diampuni dosanya dulu dan yang akan datang, menjadi pengaut nasi bagi para sahabat. Ini akhlak. Karena dia merasa keakuan dalam diri. Masuk 10, selesai 10, keluar 10. Masuk 10, selesai 10, keluar 10. Masuk 10, selesai 10, keluar 10. Masuk sampai jam 12 ini aja nih. Masuk ya 2000. Ringkas cerita, selesai 2000 jamaah. Jabir ada yakin, menjenguk ke dapur, ternyata Jabir makannya tidak berkurang, hanya sekitar 1 jari saja. Ini adalah mukjizat Rasulullah SAW. Bah, amun beisi usaha catering, maka ini untung benar. 4 cukup 2000. Apa dari cerita yang dapat kita ambil Bapak Ibu? Lihat ya Rasulullah, orang yang paling mulia makhluk, tidak ada keakuan dalam dirinya. Mau mengaut nasi, mau menabuk lubang sampai tangan beliau kotor. Kenapa? Kalau tidak ada kesombongan dalam hati. Itulah yang dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Ini adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, ulun cerita lagi. Habis ini ampihan. Sarah lagi ya Allah, sama 10 dan. Ini cerita, kalau tadi cerita Rasulullah kepada sahabatnya, yang kedua ini bagaimana akhlak Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu saat ada 2 orang sahabat. Yang pertama adalah Ubaid bin Umair, yang kedua adalah Abdullah ibn Umar. Lalu 2 sahabat ini menurut riwayat datang menemui salah seorang ummahatil mukminin, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kedua ini bertanya, duhai Bunda Aisyah, duhai ummahatil mukminin, tolong engkau ceritakan kepada kami hal yang paling menakjubkan dalam diri Rasulullah SAW. Mendengar pertanyaan ini, Siti Aisyah tidak bisa menahan kerinduannya kepada Rasulullah SAW. Teringat dengan orang yang ia sayangi, teringat dengan orang yang ia cintai. Maka ketika itu Siti Aisyah menangis. Bahkan menurut riwayat, air matanya sampai jatuh ke pundaknya karena teringat dan rindu kepada Rasulullah SAW. Di antara isak tangisnya Siti Aisyah mengatakan, duhai sahabatnya Rasulullah,
Sungguh dalam diri Rasulullah semuanya menakjubkan, tapi saya pengen menceritakan di antara yang menakjubkan, dari sekian yang menakjubkan dalam diri Rasulullah SAW. Pada suatu saat kata Siti Aisyah, tatkala aku telah berbaring dengan Rasulullah SAW, tatkala kulitku sudah bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah SAW, ketika itu Siti Aisyah minta izin kepada aku untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku bilang, ya Rasulullah, aku sudah siap melayanimu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, izinkan aku wahai istriku, aku ingin munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku saksikan, kata Siti Aisyah, Rasulullah mengambil air wudu, lalu beliau bermunajat kepada Allah begitu lama. Beliau salat berdirinya begitu lama dalam keadaan menangis. Beliau sujudnya pun begitu lama dalam keadaan menangis. Dan kusaksikan, kata Siti Aisyah, selesai beliau salat, lalu beliau berbaring ke sebelah kanan, dan saya lihat, kata Siti Aisyah, air mata suci Rasulullah SAW jatuh di tempat sujud beliau. Ketika itu menjelang subuh, datang Bilal bin Rabah membangunkan Rasulullah SAW. Salat ya Rasulullah. Tatkala Bilal membangunkan Rasulullah, dilihatnya orang yang paling dia cintai dalam keadaan menangis. Rasulullah dalam keadaan menangis, Bilal pun ikut menangis. Maka di antara isak tangisnya Bilal berkata, lima tabki ya Rasulullah, lima tabki ya Rasulullah. Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah? Bukankah dosa engkau yang dulu dan yang akan datang diampuni oleh Allah? Bukankah engkau orang yang dijamin masuk ke dalam surganya Allah? Lima tabki ya Rasulullah. Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah SAW? Maka Rasulullah menjawab, apala akuna abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Subhanallah, orang yang dijamin masuk ke dalam surga, diampuni dosanya dulu dan yang akan datang, orang yang paling mulia makhluk, setiap malam bermunajat kepada Allah dalam keadaan menangis. Bahkan menurut riwayat, beliau berdiri begitu lama sampai kaki beliau bengkak. Beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akhlaknya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, dari cerita ini ada 3 poin yang dapat kita ambil. Yang pertama, Rasulullah mengajarkan waktu yang istimewa dalam 24 jam. Dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, itu ada 4 waktu yang sangat istimewa. Kalau di satu ini kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ada yang mengatakan, barang siapa yang dulu sering meninggalkan sholat, dulu sering tidak puasa, dulu sering lalai, tapi kalau dia bisa menggunakan 4 waktu ini, maka bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita masa lalu. Misal bahari raja ada sembahyang bahari, wayah ini masih haid. Bila biar kawa menggunakan 4 waktu ini bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita masa lalu. Yang pertama apa? Adalah nisful lail, sepertiga malam. Pak, Bu, Usya, sini ulun berwasiat kepada diri ulun dan kepada pian semua. Kalau bisa jangan sampai tidak bangun di tengah malam. Amunnya kada kawa kita sembahyang mulai jam 2, jam 3, minimal kita bangun jam 3:30. Insya Allah apabila pian kada perlu mandi, pian masih sempat sembahyang tahajud 2 rakaat ditutup dengan witir 1 rakaat. Kenapa? Karena malam ini, nisful lail ini adalah malam yang begitu istimewa. Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'us salihin. Hendaklah engkau bangun tengah malam, karena itu
Masih hidup. Bahkan Bu, bila biar si anak nakal benar dimasukkan ke pesantren Tajun banyu penarang hati, kada lagi bebotol bedrom sudah masih aja buta. Coba bangun tengah malam, adukan kepada Allah, insya Allah akan diselesaikan oleh Allah. Kenapa? Idza kamal abdul istail, apabila seorang hamba kata Allah bangun tengah malam, paratu seakan-akan aku berhampir kepada hamba tersebut, lalu aku bertanya, hal min sa'il, apa yang kau pinta wahai hambaku? Masalah dunia, masalah akhirat, masalah jabatan, masalah rezeki, masalah anak, masalah apa saja, adukan padaku tengah malam, akan kuselesaikan kata Allah. Cuma diakui, kada diakui, berat bangun tengah malam ini. Bujur kada? Bujur kada? Karena kata Rasulullah, orang yang mampu bangun tengah malam ila min ibadihil mustafa, kecuali hamba-hamba pilihan sajalah. Kalau ada dipilih oleh Allah, berat bangun tengah malam ini. Banyak hati makanya bangun-bangun. Walaupun alarm HP dihidupkan, jam waker dihidupkan, paling-paling bangun mabat mengati. Tapi ulun yakin kalau yang di sini insya Allah setiap malam bangun. Mbak kami mungkin kadang-kadang salah siram kemantukan, bisa tersiram malam tuhut sih tengah malam. Rasulullah selalu munajat. Yang kedua, waktu yang istimewa, perhatikan, habis selesai salat subuh, ampunya kawan jangan guring. Ini mulai orang duit guring enggak? Maka bila orang mahir guring itu guring harus sembahyang guring. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kawan di belakang lah rasanya guring ha? Jangan dibiasakan guring. Bangun, jangan guring. La ilaha illallah syarikalah betul. Maka memberi muat bila digalak kisah bacaan. Bega, kepada orang guring lah naik. Jangan dibawa guring, menghantar guring juga habis salat isyraq. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu yang sangat mustajab. Itu waktu yang sangat istimewa. Munyakawa jangan guring habis sembahyang subuh, kecuali selesai waktu isya. Boleh aja guring, tapi jangan setiap hari. Misalnya dalam sebulan itu anggap aja 29 hari kan. Sampai tiap hari itu. Yang guring, yang hari orang pengguringan hari guring kan. Sama di pengajian ya. Banyak makalnya bertunduk ya. Ini bapak bujirak nasi bungkus dia ada kan. Beri muat bener. Tengah malam. Yang kedua, dari cerita ini Rasulullah mengajarkan apa? Kalau sembahyang seorangan silahkan kau berlama-lama. Bahkan Rasulullah ada riwayat kalau beliau salat satu rakaatnya surah Al-Baqarah, rakaat yang keduanya surah Al-Imran. Jadi kalau hendak sembahyang seorangan silahkan berpanjang-panjang, tapi kalau salat sendiri jangan berlama. Kalau salat berjamaah jangan berlama-lama. Mohon maaf, walaupun hafal Al-Quran jangan terlalu panjang ayat. Kasihan makmum. Allahu Akbar, panjang ayat sampai kebaca sidit ketua masjid, bendahara, wakil, saldo, belum juga rukuk. Kepanjangan. Oba. Rasulullah pernah menegur Ibnu Mas'ud, padahal Ibnu Mas'ud sering disuruh Rasulullah membacakan Al-Quran di hadapan Rasulullah. Kenapa? Karena suaranya begitu merdu dan begitu fasih bacaannya. Tetapi tak kali Ibnu Mas'ud menjadi imam, lalu ayatnya panjang, ditegur oleh Rasulullah, jangan kau panjangi ayatmu, takut agamamu menjadi fitnah. Jangan terlalu panjang. Apalagi orang hanya bertobat, hanya ke masjid. Sekalinya ayatnya ya Allah, An-Naba 40 ayat harus dia asam urat buling yang terlalu banyak. Kita ini kadang-kadang paling
Allah. Wah bener. Makanya hari itu ada kisah tuh. Ada di kampung tuh hari terkenal namanya Imam Purwollah. Karena dia jadi imam pasti Purwollah. Kebetulan hujan gerimis, yang tuha kada ke masjid, yang turun banyak anak-anak halusnya. Maka rata-rata kupiahnya gana semua. Lebihan 2 jari. Beli kupiah abahnya dipakai abahnya ada sembahyang di rumah. Waktu sembahyang, kakak-kakak ini kan polos, tadi kakak-kakak ini polos semua kan. Makanya kakak-kakak ini ada munafik, dan orang tua banyak munafik, mohon maaf. Kalau kakak-kakak ini apa yang ini lihat, itu yang disambatnya, itu yang diucapkannya, ini ada munafik. Kalau yang Tuhan ini banyak munafik, bukti munafik apa? Duitnya diambil mencucuk ada, banyak benar dong. Ya Allah. Jadi waktu sembahyang, tahu sekarang? Tahu sekarang? Waktu sembahyang pas imam membaca Al-Fatihah, walodolin, kakak-kakak tuh kan dan kakak-kakak pasti Allah. Rupanya imamnya ini mendengar. Harau berbalik belum tentu. Batal semua. Ayat-ayat ini mengajarkan, mohon maaf, boleh panjang ayat kalau di pesantren, boleh panjang ayat kalau orang berilmu semuaan. Kalau orang ada ilmu, kasihan orang bisa bermain sambil sembahyang. Oh benar, imam jangan panjang. Ulun ingat dulu waktu di Raka, boleh kan berkisah? Ulun sebelum Bapak mati, ulun sekolah di Raka, Rasidiyah Khalifiyah. Dulu waktu Ali Muis masih hidup tuh banyak kawanan yang hafal Quran. Ada kawan ulun tuh hafal Quran, pilihnya jadi imam, ya Allah. Al-Muluk surahnya. Serius, Yasin separoh. Jadi ada yang nakal. Bayinya membaca surah Ar-Rahman, Ar-Rahman, ajar Tuhannya panjang, dudukan. Karena dia bilang anak rokok nyari berdirian. Lalu imam diakalinya. Tapi pernah kejadian pas imam membaca surah An-Naba. Berapa ayat An-Naba itu berapa? Berapa ayat An-Naba berapa? Hah, berapa? Anak barang aja yuk. Nih tadi polos tadi Pak. Surah An-Naba itu 40 ayat. Pas ia menjadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Akhir Tuhannya panjang. Itu kan. Baik hidup. Allah. Baru imam kali mamum. Nakal juga imamnya. Jangan terlalu panjang ayat, jangan terlalu panjang. Yang kedua, lu pasang kepada imam. Nih imam langgar, imam masjid. Tolong juga doa jangan terlalu panjang. Kasihan makmum menunggu Rabbana atina. Menunggu Rabbana atina itu lawas benar. Rabbana ya mau ya dah. Hanya Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana zalamna. Rabbana hab lana. Rabbana atina. Ya yang makmum boleh sambil manggil sandal tuh. Amin. Ya. Kalau panjangan doa. Ya dari yang panjang doa ada. Ada yang panjang doa ada. Jangan lagi panjang. Oh selamat doa belah. Doa macam-macam. Doa masuk PC yang belum lagi. Jangan Pak. Imam yang bagus itu seperti pemimpin yang bagus itu mohon maaf paham dengan rakyat yang dipimpin, tidak mau ego, tidak pengen dia asal dia enak, asal dia nyaman, tidak. Pemimpin yang bagus itu memikirkan rakyat yang dipimpin, maka salat berjamaah itu miniatur pemimpin begitu. Jangan hafal Quran, aku juga hafal, terserah gue. Bapak salat tuh pingsan ngomong. Ini Rasulullah mengajarkan bagaimana agar kita bermasyarakat. Mohon maaf jangan terlalu panjang. Ketiga, penutup. Rasulullah
memiliki akhlak yang sangat luar biasa kepada keluarga. Pada suatu saat Bapak Ibu lihat akhlaknya Rasulullah. Pada suatu saat Rasulullah itu beelang kawadah salah seorang bini sidin. Waktu ngobrol dengan bini sidin, ternyata ada pembantu membawakan hadiah untuk Rasulullah. Lalu bini sidin bertakun, itu hadiah dari mana? Jadi dari pembantu tadi, hadiah itu dari istri Rasulullah yang satu. Mendengar itu bini Rasulullah yang dielangi tadi cemburu. Karena cemburu, dia pukul piringnya, maka berserakanlah makanan. Coba lihat akhlak Rasulullah. Piringnya kehambur, makanannya kehambur. Rasulullah ambil makanannya satu persatu, beliau masukkan ke dalam piring, lalu beliau tersenyum kepada pembantunya. Mohon maaf, ibumu sedang cemburu. Rasulullah sedikit pun tidak marah kepada istri. Bahamun kita tahuam lagi. Namun bini wangi mencapok piring di hadapan pembantu. Tahuam lagi. Namun akan ulun aja bisa piringnya suruh makan ngomong-ngomongnya sama. Tapi Rasulullah begitu, makanya Rasulullah itu mohon maaf, aliyanan nas. Rasulullah itu orang yang paling lembut kepada istrinya. Rasulullah itu akramanan nas, orang yang paling memuliakan istrinya. Bahkan pernah suatu saat Rasulullah SAW minum satu gelas dengan Siti Aisyah. Setelah Siti Aisyah minum, diambil gelasnya, dicari mana yang bekas bibir Siti Aisyah. Itulah disentuhkan ke bibirnya Rasulullah SAW. Amun kita bakas bini kahwang lagi. Galas belain. Kenapa? Pak jogging cumanya di situ. Rasulullah makanya Rasulullah memanggil istrinya dengan sebutan apa? Ya Humairah, wahai orang yang kemerah-merahan pipinya. Dia bahagiakan istrinya. Cuma Pak, mohon maaf, ini disesuaikan jalan bini kita lah. Tiga Rasulullah manggil ya Humairah tuh kebetulan si Aisyah tuh putih, karena saking putihnya pipinya berwarna kemerah-merahan. Amun kita memanggil bini kita disesuaikan. Kalau enak meniru kayak Rasulullah juga. Nyata-nyata bini hirang lapar. Yang kayak mulai mati itu lah. Dikiau ya Humairah, itu mah hilang barangnya. Disesuaikan. Rasulullah masalah obat. Khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarga. Obat. Paling baik laki, baik yang paling baik lawan bini. Yang paling baik laki, yang paling baik lawan anak. Ya Rasulullah, aku yang paling baik dengan keluargaku. Kadang-kadang lelaki ini tak paling lawan bini orang baik benar. Bujur kada? Bujur ya. Omah lawan bini orang ya Allah. Mangyau jadin bini orang. Amun bini orang mana telepon, ya Allah. Halo, apa kabar? Baik aja kalau sampai di bawah bayaran. Halo, bini orang. Imbah bini seorang mana telepon, ya Allah. Hanya sama ini aku haur. Tuhan baik lelakian lah. Mohon maaf. Kamu lawan bini orang mana lakir habis-habisan. Ikan makan apa? Ambil aja. Kalau bini seorang pemalar benar. Jangan obat. Hendak ada murah rezeki. Hendak ada hajat dikabulkan oleh Allah. Baik-baik kalau bini seorang. Bingung beginian. Ya Allah, baik-baik bini seorang.
Begitu juga beginian. Oh beginian. Jangan beradab lawan laki orang aja. Ini lawan laki orang inggi pun inggi laki orang di hadapan laki orang berjalan di hadapan tanya rungkuk. Imbah lawan laki seorang ya Allah. Anak kayak jak kepala berilaan ya. Luar baik kedua. Allah. Beradab lawan laki seorang. Ini kadang-kadang beginian nih. Coba bila bini kita nih bilangnya pupur beginjo pasti apa yang kita takut ikan mana kemana aja betul kan? Berarti kan semua puas di rumah orang lo. Coba sekali-kali pian pupur beginjo mohon maaf pakai minyak harum rapi bila laki pian takut ikan hendak kemana ada apa ya mana mengawali pian bang di rumah rabah kai. Ini ulun mohon maaf ulun ini boy bisi gini ulunnya romantis selalu gini ulun mohon maaf apalagi kalau di mall ulun pingkuti terus karena ulun pingkuti soalnya bila lapas tunjuk terus ada apa-apa dua laki bini itu ada apa-apa saling merayu mengembirakan ada apa-apa sekali-kali rayu bini itu apa bedanya di jam tangan ini lawan ikam ada tahu aku aja jam tangan di tanganku menikam di hatiku. Masya Allah. Apalagi mau lagi hendak tulak gue pesan ulun jangan kalian diantar ke muka rumah antar ke muka rumah dan ulun ini lelakian muda ini asli loh buktinya asli anak 4 bini bang buktinya coba mas anak 4 mohon maaf nih udah lelakian gue ada rasa gembira ada rasa dihargai ada rasa dihormati bila hendak pulang kemana-mana bini mengantarkan ke depan rumah bujur kan Pak? Bujur kan Pak? Kita hendak pulang bini itu mengantarkan tangan sandal mengantarkan Masya Allah cium tangan pulangnya mbak hendak pulang cepiki ya pulang bapak yang hendak pulang maka bini ini bapak anda pulang hati-hati sayang lah masa oleh betul masa bunyi kan itu ujungan tuh makanya Siti Aisyah tuh saking punya adab kepada Rasulullah kalau Rasulullah hendak berangkat kerja itu dilambai gue sampai hilang dulu kan gurun pasir lawas ya hilang kalau ini kan nyaman hilang di tikungan bujur kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jam 10 kurang 5 menit demikianlah tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Al-Ghifari. Semoga dengan penyampaian beliau tadi bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga apa-apa yang telah disampaikan tadi menjadi ilmu dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang mana dalam hal ini kami minta kesediaan dari guru kita, guru kami, Guru Haji Marjuki. Kepada beliau kami persilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها بنا وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصر وتدل بها الصواب على آله وصحبه ومن إليه مسوب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مفروضا وفرقنا من بعد فراق وما
يشهدون برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن غير سوء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih kepada guru. Selanjutnya yaitu istirahat kepada teman-teman remaja bagian konsumsi agar bisa melaksanakan tugasnya. Panas lagi.